Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning my students. And today we are still going to talk about short functional text. Kita masih akan membahas tentang short functional text yang mana jenisnya adalah announcement. So dengan mempelajari announcement ini, saya harapkan kamu bisa paham apa itu definisi dari announcement, and then you can understand the purpose of announcement. Kamu bisa paham tujuan dari announcement, and you can understand the characteristic of announcement. Kamu bisa paham karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah announcement. Nah, yang pertama, we should know about the definitions. Kita harus tahu dulu definisinya. Announcement itu maknanya adalah pengumuman. So, dari segi bahasa, it means pengumuman. Ini bermakna pengumuman. For more detail, untuk yang lebih spesifiknya adalah SFT yang berisi pengumuman atau pemberitahuan kepada orang banyak. Jadi, announcement ini adalah teks singkat atau SFT yang berisi pengumuman atau pemberitahuan kepada orang banyak. Tujuannya ngapain? Ya namanya pengumuman, tujuannya adalah untuk mengumumkan atau to announce, dari kata dasar announce ini sendiri. Berarti tujuan yang utama adalah untuk mengumumkan, ya, atau menginformasikan tentang suatu hal. Itu tujuan utamanya. So, ketika soalnya bertanya tentang purpose, aims atau functions, maka jawabannya harus ada to announce. Nah, kemudian ada kata kunci. Misalkan nanti dalam soal dia bertanya tentang purpose. What is the purpose of announcement? Apa tujuan dari announcement? Maka jawaban kamu coba dulu untuk mengeliminasi jawaban dan memilih jawaban yang ada kata to announce, to inform, to tell, or to give information. Karena ini menjadi kata kunci menjawab soal yang mana ditanya tentang purpose atau tujuan, gitu ya. Oke, itu kata kunci soalnya. Next, the second one, we should know the structure. Struktur dari announcement. Announcement ini teksnya singkat dan biasanya hanya mencangkup dua hal. Yang pertama itu title, judul, and then explanation, penjelasan. Jadi namanya announcement, dia punya judul di atasnya dan dia punya penjelasan di bawahnya. Apa isi dari judul itu? Next, untuk judul sendiri itu nanti ada beberapa kata kunci yang sering dipakai dalam teks sehingga kita tahu bahwasanya teks ini adalah announcements. Nanti kita perhatikan. Next, berikutnya we should know the characteristic. The characteristic of announcement. Yang pertama itu ada title. The second one ada time, ada waktu. Ini fleksibel ya, walaupun kadang-kadang kalau pengumumannya tidak terkait dengan acara atau apa, biasanya waktu nggak ada gitu. Tapi kadang-kadang ada juga. Next, yang ketiga ada tempat, ada place di situ. Next, the fourth ada narahubung atau contact informations. Narahubung ini maksudnya orang yang bisa dihubungi ketika kita butuh detail information, butuh informasi yang lebih lengkap lagi. Dan ada kata kunci. Nah, ini kata kunci judul ini yang menjadi penting. Sehingga ketika dalam soal kamu disajikan sebuah SFT dan ada kata kunci ini, maka bisa dipastikan bahwasanya teks itu adalah announcement. Oke, kita lihat kata kunci yang pertama. Ada kata announcement, ada informations, ada important. Jadi di sini kalau misalnya kamu jumpai ada kata announcement, ada kata information, atau ada kata important bercetak tebal atau berhuruf kapital menjadi sebuah judul dalam sebuah teks, maka bisa dipastikan itu jenis teksnya adalah announcement. Let's see the examples. Kita lihat contohnya. This one, okay, and this one. Di sini ada dua contoh. There are two examples of announcement. Yang pertama kali sekilas ini bentuknya singkat, kemudian menarik ya, dan jelas gitu. Jadi seolah-olah seperti greeting card di materi sebelumnya. Tapi ada yang membedakan di sini. Kalau di greeting card dia mungkin lebih simple daripada ini ya. Dan kalau di sini ada kata kunci. Kalau di greeting card dia kata kuncinya adalah congratulations or condolence or sympathy. Nah, kalau di sini kata kuncinya adalah kita perhatikan judulnya. Nah, yang ada di atas ini itu disebut dengan judul. Yang di atas ini announcement, itu adalah judul. Next, yang kedua ini adalah explanation, seperti dalam strukturnya tadi. Nih, ada title, ada explanation gitu ya. Oke, jadi yang ini adalah judulnya atau titlenya, ini juga sama judulnya. And then this one ini adalah isinya atau explanationnya, penjelasannya. Ini adalah explanationnya. Nah, kita lihat dulu titlenya. Di title ini ada kata kunci yaitu announcement. Nah, kalau ada kata kunci ini berarti itu bisa dipastikan teksnya adalah pengumuman. So, ketika muncul dalam pertanyaan kamu sudah tahu bahwasanya SFT ini jenisnya adalah announcement. Kita coba lihat
Announcement regarding Eid al-Fitr holiday. Due to Eid al-Fitr holiday 1439 Hijriah, our store will be closed from June 14 to June 19. We will reopen on June 20 at 10 a.m. Thank you for your understanding. Pengumuman dikarenakan hari libur Idul Fitri 1439 Hijriah, toko kami, our store will be closed, akan tutup dari tanggal 14 Juni sampai tanggal 19. We will reopen on June. Kita akan buka kembali pada tanggal 20 Juni pada pukul 10. Terima kasih atas pemahaman kamu gitu ya. Ini adalah salah satu jenis pengumuman yang berbicara tentang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ya, bahwasanya toko itu tutup dari tanggal sekian, tanggal 14 sampai tanggal 19. Next, the second one, storytelling competition. Walaupun di sini tidak ada kata-kata announcement, tapi bisa dilihat di atasnya itu ada storytelling competition, ada title-nya ya. Berarti ini bisa dibilang adalah announcement. Kompetisi mendongeng. Our school will held a national storytelling competition on July 16, 2018. For students who are interested to join this competition, please contact Mr. James for further information. Thank you. Di sini ada pengumuman dari sebuah sekolah bahwasanya sekolah kami akan mengadakan sebuah kompetisi mendongeng tingkat nasional pada tanggal 16 Juli 2018. Untuk siswa-siswa yang tertarik, for the students who are interested, untuk siswa-siswa yang tertarik untuk mengikuti kompetisi ini, please contact Mr. James for further information. Silakan hubungi Pak James untuk informasi yang lebih jauh. Terima kasih. Jadi tadi kita lihat ya, salah satu karakteristiknya pertama itu ada judul. Oke. Dan di sini sudah ada judulnya dua-dua. Kemudian ada waktu, di sini ada waktu. Ya, ada July, di sini ada June. Kemudian ada tempatnya ya, di sekolah gitu ya, atau di sini pun ada tokonya menunjukkan tempat. Kemudian ada narahubung. Nah, untuk yang di pertama ini tidak ada narahubungnya. Narahubung itu orang yang bisa dihubungi untuk menanyakan informasi yang lebih jauh. Sedangkan di yang kedua ini ada, please contact Mr. James for further information. Silakan hubungi Pak James untuk informasi yang lebih jauh. Berarti kalau kita mau nanya-nanya lebih detail lagi tentang lomba itu, kita bisa menghubungi Mr. James. Itulah disebut dengan narahubung, orang yang bisa dihubungi ketika kita butuh informasi. Dan tadi ada judulnya sudah ya, kata kuncinya. Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa jenis teksnya adalah announcement. Nah, announcements always comes into the national final examination. Itu selalu muncul dalam soal ujian nasional. Biasanya ada kata kunci judul ya. Jadi kalau penekanannya saya tekankan, perhatikan judulnya. Kalau ada kata kunci announcement, information, atau important, maka bisa dipastikan itu adalah announcement. Misalnya saja soal UN tahun 2016 nomor 1 sampai 3. This is okay. Nah, misalkan saja soal ini. Kita lihat dulu. Yang pertama teks ini singkat gitu ya. Kemudian tidak berbelit-belit, dan perhatikan di atasnya ada title announcement. Due to extreme weather, our school is closing 4 hours earlier at 10 a.m. dan seterusnya. Nah, dilihat dari sederhana dan dilihat secara sekilas ini, kita bisa menyimpulkan bahwa teksnya adalah announcement. Tahu dari mana? Tahu dari karakteristiknya tadi, bahwasanya ada judul dan ada penjelasan. Dan judulnya punya kata kunci, yaitu kata kuncinya announcement. Ini dia. Kalau ada kata announcement, ada kata important, tadi ada kata information, itu jenis teksnya adalah announcement atau pengumuman. Kita lihat apa isinya. Atau kita kalau untuk menghemat waktu, kita nggak usah ke soalnya langsung, nggak usah ke menelaah isinya, langsung aja ke soalnya. Itu untuk menghemat waktu. Misalnya saja soal number 1. Why will the school be closing earlier? Kenapa sekolah itu akan tutup lebih cepat? Why will the school will be closing earlier? Kata kuncinya kenapa? Kata kuncinya kenapa, kemudian tutup lebih cepat. Di mana kamu jumpai ada kata closing earlier? Maka kita lihat ada di baris pertama. Due to extreme weather, our school is closing
4 hours earlier. Dikarenakan cuaca buruk, sekolah kami akan tutup 4 jam lebih cepat. Berarti dapatlah kesimpulan sekolah lebih cepat tutupnya itu dikarenakan ada cuaca yang buruk. Maka jawabannya adalah yang ada kata cuaca buruk, yaitu jawaban yang B. There is a threat of terrible weather. Ada sebuah cuaca yang buruk gitu ya, yang membahayakan. Next, jadi kita cukup melihat kata kunci pertanyaan dari soal itu. Soal itu mintanya apa gitu. Next, number 2. What time will classes be over? Pukul berapa classes be over? Kelas itu akan tutup. Langsung aja, dia nanya pukul berapa, berarti jawabannya pasti waktu dong. Tinggal kita lihat dalam teks ini ada dua waktunya. Ada 11 a.m. and then there is 10:30 a.m. Ada 11 dan ada 10:30. Yang mana yang diminta? Berarti jawabannya tinggal dua, tinggal A atau B. Yang C dan D sudah salah. Nah, masalahnya di sini adalah kapan atau pukul berapa kelas itu akan usai. Tadi di awal sudah dibilang, kita coba lihat dulu yang 11 a.m. Due to extreme weather, dikarenakan cuaca buruk, our school is closing 4 hours earlier. Sekolah kami tutup 4 jam lebih cepat pada pukul 11 a.m. Berarti kita tahu bahwasanya kelas itu tutupnya pukul 11 a.m. atau 11 a.m. Maka jawabannya adalah yang B, 11 a.m. Next, for number 3. Due to extreme weather, the underlined word is closed in meaning to. Oke, di sini ada kata extreme weather. Ada kata extreme weather. The underlined word is closed in meaning to. Nah, kalau ada kata yang bergaris bawah, kata yang bercetak tebal atau bercetak miring, itu yang ditanya cuma dua. Kalau nggak sinonim ya antonim. Kalau nggak persamaan kata ya lawan kata gitu ya. Di sini adalah kata extreme. Nah, di sini ada kata extreme. Jadi extreme ini artinya berbahaya atau keras gitu ya, ataupun apa ya, ekstrim lah ya gitu ya. Jadi kalau untuk tahu yang diminta adalah apakah sinonim or antonym, lihat di ujungnya. Di ujungnya itu ada kata closed meaning atau closed meaning gitu ya. The underlined word is closed in meaning. Kata yang bergaris bawah ini maknanya itu mendekati dengan kata gitu. Jadi kalau ada kata closed in meaning, itu yang ditanya adalah sinonim. Tapi kalau ada kata opposite, maka yang ditanya adalah antonim. Closed in meaning atau the same meaning. The same meaning juga sinonim. Kemudian nanti similar, serupa, itu juga sama, yang ditanya adalah sinonim. Nah, tinggal kita lihat extreme itu keras atau berbahaya ya. Kalau kita lihat mild itu dia sejuk, warm itu hangat, pleasant itu menyenangkan, severe itu keras atau berbahaya. Maka bisa kita lihat sinonim dari kata extreme, jawabannya adalah severe, yang D. So, itu dia cara menjawab soal-soal yang sifatnya announcement. Dari sini kita paham bahwasanya announcement itu diartikan sebagai pengumuman, di mana disampaikan kepada orang banyak dan dia punya tujuan atau purpose tadi. Kalau ditanya purpose, tujuannya adalah to announce, untuk mengumumkan sesuai dengan kata dasarnya announce, atau to give information, untuk memberikan informasi, atau to tell information, atau untuk memberitahukan informasi, sama ya. Kemudian kalau untuk karakteristiknya, yang pertama itu judulnya biasanya ada kata kunci, yaitu ada kata announcement, ada kata important, ada kata informations. Kemudian bisa jadi dalam announcement itu ada time, ada waktunya, ada placesnya, dan ada narah hubungnya. Itu dia untuk kesimpulan hari ini. So we meet again in the next topic, masih membahas tentang short functional text, dan mudah-mudahan kamu bisa paham. Thank you for today. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.